Lihat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah dengan doa Rasulullah, Allahumma barik fi ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan subutul khair wa ziyadatul khair, tetapnya kebaikan dan berlimpahnya, bertambahnya berbagai kebaikan kepada kita semua. Langsung saja kita berdoa ya di kesempatan kali ini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan sama-sama yang kemarin ya, melanjutkan yang kemarin, bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam melakukan saum ya. Ada 30 pelajaran dari Ramadannya Nabi Muhammad SAW. Mulai dari beliau sangat gembira ya dengan kedatangan bulan Ramadan. Kemudian kemarin ini udah dibahas ya, bahwa basyiru, Rasulullah beritakanlah kabar gembira, wala tunaffiru, jangan membuat orang lari ya. Jadi memberikan kabar gembira tentang keistimewaan Ramadan. Kemudian beliau juga ketika saum di bulan Ramadan itu dengan ihtisab ya, dengan penuh dengan karena iman, mencari pahala. Kemudian dalam saumnya itu meninggalkan hal-hal yang menjaga lisan ya. Kemudian dalam selanjutnya kemarin qiyamul lail Nabi itu ada yang dimulai sampai sepertiga malam gitu ya. Tarawihnya itu sampai pertengahan malam. Kemudian bahkan ada di menjelang 10 hari terakhir tuh bahkan sampai mau terbit fajar ya, hampir saja. Sahurnya itu waktunya sebentar ya para sahabat. Nah, kemudian kita juga sudah membahas kemarin bagaimana berbukanya Nabi ya. Disunahkan dengan rutobat dulu ya, rutob dengan kurma segar, kalau tidak ada dengan tamar ya, kurma kering, kalau tidak ada dengan tegukan air ya. Nah, ini seperti ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian sahur beliau juga sebentar ya, seukuran 50 ayat. Jadi makan sahur Rasulullah hanya sebentar saja ya, jaraknya itu antara azan dan sahur itu khamsina ayat gitu ya, hanya seukuran 50 ayat ketika baca. Nah, jadi ini juga pembeda ya, karena dalam sahur itu ada keberkahan, sudah dibahas kemarin. Kemudian harus menjaga ya hal-hal yang membatalkan wudhu. Kemudian dalam istinsyak juga ya, di ketika saum jangan terlalu bersungguh-sungguh gitu ya. Kemudian menjauhi pembatal saum, kemarin udah dibahas ini ya, menjauhi pembatal saum. Kemudian ketika lupa silahkan dilanjut gitu ya. Nah, ini itu at'amakallah wasaqaq atim saumak, Allah sudah memberi makan, minum, dan menyempurnakan saum gitu ya. Nah, kemudian kemarin sudah dibahas juga tentang Nabi ya mendapati subuh itu dalam keadaan junub. Beliau mandi gitu ya ketika fajar ya sudah menyongsong. Kemudian beliau masih dalam keadaan junub, beliau mandi saat itu. Kemudian juga sudah dibahas tentang menjaga pahala saum. Menjaga pahala saum dengan cara banyak hal ya, di sini meninggalkan ucapan dusta, amal dusta, meninggalkan ucapan rofas dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga sudah dibahas bagaimana tadarus beliau ya di bulan Ramadan. Oh, ini sekarang ini ya bagian ke-12, bagaimana tadarus Al-Qur'an beliau di bulan Ramadan. Sini dalam surah Al-Ankabut ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utslu, bacalah, ma'uhiya, apa yang sudah diwahyukan, ilaika, kepadamu, minal kitab, yaitu dari Al-Quran, wa aqimis sholat, dan dirikanlah sholat. Inna sholat, sesungguhnya sholat itu tanha anil fahsya wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan munkar, wala zikrullah akbar, dan sesungguhnya mengingat Allah itu atau sholat itu adalah lebih besar keutamaannya. Wallahu ya'lam, dan Allah tahu ma tasnaun, apa yang kalian kerjakan.
Nah, di sini bahwa Rasulullah bagaimana ketika di bulan Ramadan itu tadarusnya luar biasa ya. Itu dalam sebuah hadis, dikuatkan dalam sebuah hadis, Wa'ani bin Abbas, hadis diterima dari Abdullah bin Abbas. Qala, dia berkata, karena Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW adalah ajwadan nas. Rasulullah adalah manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan menjadi lebih dermawan saat Ramadan. Hina yalqahu Jibril, saat Jibril menemui beliau. Wa kana yalqahu fi kulli lailah, dan malaikat Jibril menemui beliau pada setiap malam min Ramadan, di bulan Ramadan. Fayudari suhul Quran, kemudian Rasulullah membacakan untuknya Al-Quran. Fala Rasulullah SAW ajwadu bil khair min rihil mursalah, dan Rasulullah lebih dermawan dengan kebaikan daripada angin yang berhembus. Nah, di sini ada catatan-catatan ya dari penulis bahwa perhatikanlah pembacaan Quran di bulan Ramadan, karena Ramadan adalah bulan di dalamnya Al-Quran diturunkan. Bahwa syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran, beberapa hari yang ditentukan bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Hudalinnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinati minal huda, dan penjelas mengenai petunjuk, wal furqan, dan pembeda antara hak dan batil. Nah, bersungguh-sungguhlah ya dalam bertadarus Al-Quran bersama sebagian penuntut ilmu. Bertadarus itu akan mengambil faidah ya, membacakan, kemudian menjelaskan wakof-wakofnya, kemudian memberikan faidah, kemudian memperbaiki kesalahan-kesalahan gitu ya. Mumpung Ramadan itu kita belajar giat lagi dalam membaca Al-Quran ya, wakof wal ibtidanya, kesalahan-kesalahannya ya dalam cara membaca dan sebagainya. Nah, Ramadan semua waktunya adalah waktu utama untuk tadarus Al-Quran. Jadi Ramadan itu semuanya adalah waktu yang utama untuk tadarus Al-Quran. Akan tetapi tadarus Quran di malam hari tentu saja lebih utama. Maka bersungguh-sungguh bertadarus Al-Quran dengan selain Anda di malam hari. Karena Nabi SAW, malaikat Jibril menemui beliau setiap malam Ramadan untuk membacakan untuknya Al-Quran. Nah, jadi sebetulnya semua waktu Ramadan itu lebih utamanya untuk tadarus Al-Quran, tetapi karena Rasulullah yang mencontohkannya setiap malam ya tadarus kepada malaikat Jibril, maka nah di sini bahwa di malam hari itu tentu saja lebih utama ya kita bersungguh-sungguh dalam tadarus Al-Quran. Kemudian berupayalah supaya tadarus itu berada di setiap malam dari Ramadan. Jangan sampai meninggalkan satu malam pun, bahkan jadilah orang yang bertadarus setiap malam dari malam-malam bulan Ramadan demi mencontoh tadarus Al-Quran malaikat Jibril ya bagi Nabi di setiap malam. Dan lakukan pembacaan Al-Quran sendirian jika mudah ya, dan berupaya untuk menghatamkan Al-Quran beberapa kali di bulan Ramadan. Dan jika mendapati semangat di dalam membaca Al-Quran, maka hatamkan pada setiap 7 hari. Nah, jadi setiap 7 hari dan jangan menambah lebih dari itu. Iqra'ul Quran fi syahrin, bacalah Al-Quran dalam 1 bulan. Qultu, kemudian Abdullah bin Amr berkata, ini ajidu quwwah, bahwa sesungguhnya saya mendapati kekuatan ya lebih dari itu gitu, lebih dari 1 bulan. Jadi lebih, maksudnya kurang dari 1 bulan ya, jadi bisa lebih dari 1 juz per hari. Hatta qala faqra fi sab'in, kemudian Nabi bersabda, maka bacalah pada 7 hari. Jadi hatamkan dalam 7 hari. Wala tazid ala zalik, dan jangan lebih dari itu. Nah, kemudian faqara fi 20 lailah, maka bacalah ia pada 20 hari. Hendaklah bacaan Al-Quran ini ya, bahwa baca Al-Quran dengan ta'ani, pelan, tidak terburu-buru. Sekiranya kita berupaya memahami ayat, diantaranya adalah bertadabur ya, merenungi makna-maknanya. Kemudian jika Anda melewati sebuah ayat yang terdapat menyebut surga, maka mintalah surga kepada Allah ya. Allahumma inna nas'alukal jannah. Dan ketika mendapati tentang neraka, tentang azab, maka fasta'iz billah, maka berlindunglah kepada Allah dari azab Allah. A'udzubillahi, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa ya?
min azab dari siksa. Jika melewati sebuah ayat ada perintah tasbih, maka bertasbihlah. Dan seterusnya, itu ada di antara tadabur itu ya. Jadi ketika ada ayat-ayat tentang rahmat, maka mintalah rahmat dari Allah. Ada ayat tentang azab, maka berlindunglah azab dari Allah. Ada perintah tasbih, maka bertasbihlah. Sebagaimana sudah datang dalam sebuah riwayat ya, bahwa sholaitu ma'an nabi, aku pernah sholat bersama Nabi zata lailah, pada suatu malam, faftatahal baqarah, kemudian beliau memulai membuka surah Al-Baqarah. Fakultu, lalu saya berkata, yarka'u indal mi'ah ya, kemudian beliau ruku pada ayat ke-100. Yarka'u indal mi'ah, beliau ruku pada ayat yang ke-100. Sumamadho, kemudian beliau melewati ayat ke-100 ya. Fakultu, kemudian aku katakan bahwa yusolli biha fi rok'ah, beliau akan sholat dengan surah Al-Baqarah dalam satu rakaat. Famado, kemudian berlalulah ya lebih lagi. Fakultu yarka, kemudian beliau ya akan sholat dengan surah Al-Baqarah, lalu beliau melalui surah Al-Baqarah lebih lagi gitu ya. Ketika mengimam, dia jadi makmum ya, maka kukira dia Rasulullah akan baca surah Al-Baqarah dalam satu rakaat, ternyata lebih gitu ya. Dalam satu rakaat itu lebih, bukan Al-Baqarah saja beliau membaca gitu ya. Summa tataha An-Nisa. Nah, kemudian beliau membuka surah An-Nisa ya, membuka surah An-Nisa, faqara'aha, dan kemudian beliau membacanya. Summa tataha Al-Imran, kemudian beliau membaca membuka surah Al-Imran, faqara'aha, kemudian membacanya. Kemudian yaqra'u mutarassilan ya, beliau membacanya dengan pelan gitu ya. Idza marra bi ayatin fiha tasbih, kemudian beliau ketika melewati yang ada tasbih, maka sabbaha, beliau bertasbih. Wa idza marra bi su'alin, dan ketika beliau ada membaca ya ayat tentang permintaan ya, bisual permintaan, sa'ala, maka beliau pun meminta ya, berdoa sama Allah. Wa idza marra bi ta'awuzin, kemudian ketika beliau membaca ayat tentang minta perlindungan, ta'awaza, maka beliau pun meminta perlindungan. Summa roka'a ya, kemudian beliau ruku. Faja'ala yaqulu subhana rabbiyal azim. Nah, ketika ruku ya, beliau membaca subhana rabbiyal azim. Kemudian fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi, bahwa ruku beliau semisal dengan berdiri beliau. Kemudian summa qala sami Allahu liman hamidah, beliau membaca sami Allahu liman hamidah. Summa qama tawilan, kemudian beliau berdiri panjang. Qariban mimma roka'a, mendekati ruku beliau. Kemudian mimma roka'a summa sajada, kemudian beliau bersujud. Faqala subhana rabbiyal a'la, dan membaca subhana rabbiyal a'la. Fakana sujuduhu qariban min qiyamihi, maka sujud beliau mendekati berdiri beliau. Nah, jadi bacalah Quran dengan bacaan yang biasa, hazar ya, supaya banyak membaca, dan cara pertama adalah yang lebih utama. Akan tetapi berhati-hati dari membaca Al-Quran seperti ocehan syair ya, sebagaimana yang dibaca orang-orang bodoh. Ajarkan Quran pada orang-orang di bulan Ramadan, karena yang demikian ini mendapatkan keutamaan yang besar. Hadis Nabi, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya kembali. Ingatkan imam ya, supaya mencontoh Nabi ketika melewati ayat tasbih, bertasbih. Tadi ya, Rasulullah ketika mendapatkan ayat soal permohonan, meminta permohonan, ada ayat ta'awuz, meminta fata'awaza, maka beliau pun meminta perlindungan gitu ya. Nah, betul-betul mentadaburi. Nah, ini ya menjadi catatan untuk kita, bahwa di bulan Ramadan
syahrul Quran, bahwa Rasulullah ya setiap malam, jangan sampai kita melewati ya setiap malam. Yang paling utama baca Quran itu adalah setiap malam, karena Rasulullah SAW bertadarus kepada malaikat Jibril di setiap malamnya. Kemudian kedermawanan Nabi di dalam Ramadan. Hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, karena Rasulullah SAW ajwadan nas, Rasulullah adalah yang paling dermawan, wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailah min Ramadan. Dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan, yaitu ketika malaikat Jibril menemui beliau. Beliau adalah setiap malam ya ditemui malaikat Jibril. Nabi membacakan Al-Quran kepada malaikat Jibril. Sungguh Rasulullah benar-benar manusia paling dermawan dengan kebaikan daripada angin yang berhembus. Nah, di sini wahai hamba Allah ya, berinfaklah di setiap kebaikan berupa berbagai sedekah atau orang-orang fakir ya, orang-orang yang membutuhkan, kepada anak yatim atau selain mereka ya, tarik tabungannya untuk jadikan kebaikan di akhirat. Dan ketahuilah bahwa apa yang sudah diinfakkan itu asli milik ya, milik kita. Bahwa wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih, nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah sudah menjadikan kamu menguasainya. Dan berdasarkan hadis dari Haris bin Suwaid, dia berkata, Abdullah radhiyallahu an berkata bahwa ayyukum malu, siapa di antara kalian yang malu warisihi ahabu ilaih min malihi, yang harta ahli warisnya lebih dia sukai daripada hartanya sendiri. Qalu, maka mereka menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabu ilaih, tidak ada di antara kami melainkan hartanya sendiri lebih dia sukai daripada harta ahli warisnya. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, fa inna malahu, maka sesungguhnya hartanya sendiri, maqaddama, apa yang sudah dia persembahkan untuk Allah, wa malu warisihi, dan harta milik ahli warisnya, ma akhara, adalah apa yang diakhirkan atau apa yang ditinggalkan. Nah, jadilah orang yang dermawan di bulan Ramadan dengan memberi berbagai sedekah, manfaatkan kesempatan umur ya. Allah Maha tahu apakah Ramadan tahun depan datang ya, sementara kita sudah meninggal gitu ya. Sungguh adalah Nabi lebih dermawan daripada angin yang berhembus, maka jadilah kita yang mencontoh beliau. Berikanlah makanan berbuka ya bagi orang yang saum supaya mendapatkan pahala saum. Berdasarkan hadis dari Zaid bin Khalid al-Juhaini, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, man fattara, barang siapa yang memberi makan berbuka, so'iman, kepada orang yang saum, kana lahu mislu ajrihi, maka pahalanya adalah untuknya pahala seperti pahalanya. Ghairu annahu la yanqusu min ajri shaim syai'an, tidak mengurangi pahala orang yang saum sedikit pun. Ketahuilah bahwa apa yang sudah kita persembahkan dari harta adalah benar-benar tabungan ya, yang hakiki. Oleh karena itu berinfaklah di bulan Ramadan, dikarenakan infak di bulan Ramadan itu lipat gandakan, karena Ramadan adalah waktu yang paling utama. Dan bersemangatlah untuk mengeluarkan bagian dari harta Anda sejak sekarang ya, sebelum kita meninggal. Berdasarkan hadis dari Muttarib ya, dari bapaknya, dia berkata bahwa ataitu Nabi, aku menemui Nabi, wa huwa yaqra, sementara beliau sedang membaca Al-Hakumut Takasur, surah Al-Hakumut Takasur. Qala, kemudian beliau bersabda, yaqulu ibnu Adam, bahwa anak Adam berkata, mali hartaku, mali hartaku. Qala, beliau bersabda, wa hallaka ya ibnu Adam min malik, tidaklah yang menjadi milikmu dari hartamu wahai anak Adam, illa, kecuali ma akalta, apa yang sudah kamu makan, faafnaita, maka akan habis, au labista, atau pakaian yang kamu pakai, faablaita ya, maka akan menjadi lusuh, au tasaddaqta, atau yang telah engkau sedekahkan, faamdaita, hingga engkau tetapkan. Nah, kemudian buat jadwal ya untuk harta kita di bulan Ramadan. Jadikan satu bagian dari gaji ya untuk bersedekah.
jadikan satu bagian dari perdagangan untuk orang-orang yang fakir, anak yatim. Jadikan satu bagian dari tabungan untuk wakaf kebaikan ya, untuk mencetak buku bermanfaat, kitab lain sebagainya. Dan bersungguh-sungguh kita itu menjadi sebuah wakaf ya dari setiap amal kebaikan. Nah, bahwa idza matal insan, ketika manusia meninggal, in qata'a anhu amaluhu, semua terputus amalnya, illa min salasah, kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, sedekah jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, aw waladin sholih yad'ulahu, atau anak solih yang mendoakannya. Bersedekahlah sejak sekarang sebelum meninggal dan sebelum terjadinya hari kiamat, supaya berada dalam naungan sedekah nanti di hari kiamat. Hadisnya ya dari ini, wahwa kullu mri'in, setiap orang, fidillin, pada naungan, sodakotihi, sodakohnya, hatta yubsala bainan nas, sampai diputuskan perkara di antara manusia, au qala yahkumu bainan nas, atau dikatakan ya diputuskan hukum di antara manusia. Qala Yazid, maka Yazid berkata, wa kana Abul Khair, dan Abul Khair, la yuhti'uhu yaumun illa tasaddaqo fihi bisyai'in, tidak pernah luput dari satu hari pun melainkan bersedekah padanya, bahwa walau kah au basolah au kaza, walaupun hanya dengan sepotong kue atau sebuah bawang. Nah, jadi subhanallah sekali ya, bahwa Abul Khair tidak pernah luput dari satu hari pun melainkan bersedekah, walaupun hanya dengan sepotong kue atau sebuah bawang atau demikian. Jangan menolak seorang peminta-minta yang meminta kepada kita ya. Contoh Nabi, maka berikanlah kepada setiap orang yang meminta ya, sekalipun sesuatu itu sedikit. Nah, di sini bahwa Rasul bersabda, ruddul miskin, tolaklah orang miskin, walau bidilfin, walau sekalipun dengan kikil, muhrok yang dibakar. Bersedekahlah Anda ya, apalagi kaum wanita, sekalipun dari emas yang ada. Nah, di sini bahwa kharaja Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah keluar fi adha au fitrin, pada hari raya Idul Fitri dan Idul Fitri, ila mushola, ke lapangan, suma insorofa, kemudian Rasulullah berpaling, fa'wa azonnas, lalu memberikan nasihat kepada manusia, wa amarahum bisodaqah, dan menyuruh mereka untuk bersedekah. Faqala, dan Rasulullah bersabda, ayuhannas, wahai manusia, tasodaku, bersedekahlah kalian. Famaro ala nisa, lalu Nabi melewat kepada para perempuan. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, ya ma'syaron nisa, wahai sekalian perempuan, tasodakna, kalian harus banyak bersedekah. Fa inni uritukun aksar ahlinar, karena sesungguhnya aku melihat mayoritas penghuni neraka adalah perempuan. Nah, kemudian anjuran Nabi untuk umroh ya di bulan Ramadan. Ani bin Abbas, hadis diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, Rasulullah bersabda, qala Rasulullah bersabda, limriatin, Rasulullah bersabda kepada seorang perempuan minal ansor, dari kaum ansor, ma mana'aki an tuhajjina ma'ana. Maka Rasulullah bertanya ya, apa yang menghalangimu dari berhaji bersama kami gitu ya, kenapa kamu tidak berhaji bersama kami? Qalat, kemudian dia berkata, kana lana nadhihun faraqibahu abu fulan wabnuhu li zawjiha wa baniha. Kemudian dia menjawab ya, kami punya seekor unta untuk mengambil air, kemudian dikendarai oleh Abu Fulan dan putranya ya, suami dan putranya. Nah, kemudian wataroka nadijan, kemudian dia meninggalkan seekor unta, nandoju alaih ya, kola. Nah, jadi tadi sudah dipakai kendaraannya oleh Abu Fulan dan putranya, kemudian ia meninggalkan seekor unta yang kami mengambil air dari atasnya. Qala, maka Rasulullah bersabda, fa idza kana Ramadan, jika masuk bulan Ramadan, i'tamiri ya, maka umrohlah kalian gitu ya. Jika ada pada bulan Ramadan, laksanakanlah umroh, i'tamiri fihi, laksanakanlah umroh di bulan itu, fa inna umrotan fi Ramadan hajjah, karena jika umroh di bulan Ramadan maka adalah sama dengan haji. Nah, di sini ya, bahwa jika mudah untuk melaksanakan umroh di bulan Ramadan, maka berumrohlah, karena umroh di bulan Ramadan memiliki keutamaan yang agung, pahala yang besar, di mana pahala umroh di bulan Ramadan sama seperti pahala haji ya, tadi riwayatnya.
bersemangatlah dengan segenap semangat untuk berumroh di bulan Ramadan. Ini sama saja umroh di awal, misalnya tengah atau akhir, maka sesungguhnya pahala umroh di dalam Ramadan itu begitu agung ya. Terdapat pahala seperti pahala berhaji bersama Nabi. Fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjah atau hajjah ma'i. Maka sesungguhnya umroh di dalam Ramadan itu pahalanya menyamai pahala haji atau haji bersamaku. Bahwa ketahuilah bahwa umroh menuju umroh itu ya, al umroh ila umroh mukaffirah, menghapus dosa. Nah ini hadisnya ya, al umroh ilal umroh kafarah, dari umroh ke umroh itu adalah penghapus dosa. 5 bainahuma, di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jaza ilal jannah, dan haji mabrur tidak ada pahala baginya melainkan surga. Nah jadi sebelum menunaikan umroh ya, pelajari hukum-hukumnya, bagaimana ya landasan syar'inya, supaya betul-betul beribadah kepada Allah berdasarkan ilmu ya, bahwa berjalan di umroh itu bagaimana ya, bahwa Rasulullah SAW mengingatkan litak khudu manasikakum, supaya kalian mengambil dariku manasik. Kemudian juga jika sudah sampai di Mekah, maka ambil faidah ya dari tinggalnya Anda di Mekah, memperbanyak sholat di Mekah itu ya, karena pahala sholat dilipat gandakan ya di haram Mekah. Wa sholatul masjidil haram afdal min mi'ati alfi sholatin fi masiwa. Sholat di Masjidil Haram lebih utama dari 100.000 sholat di selainnya. Perbanyak amal solih di Mekah ya, dikarenakan kebaikannya dilipat gandakan. Ada tempat-tempat utama ya, Mekah, Madinah. Berhati-hati dari dosa dan maksiat, karena dosanya dijadikan besar ya di tempat-tempat yang utama, baik di Mekah ataupun Madinah. Jika mudah untuk memperbanyak tawaf di Ka'bah, maka lakukan, karena tawaf punya keutamaan yang agung. Nah ini berdasarkan hadis dari Ubaid bin Umar, bahwa Ibnu Umar berdesakan di 2 rukun ya, Ruknul Yamani dan Hajar Aswad, dengan berdesakan yang tidak pernah kuliah seorang pun seperti ini daripada sahabat Nabi. Nah ini ya, bahwa in af'al fa inni sami'tu Rasulullah yaqulu inna mashahuma kafarah lil khotoya, karena sesungguhnya mengusap keduanya adalah penghapus kesalahan-kesalahan. Nah di sini ya, wa sami'tu yaqulu man tawafa bihadzal bait, barang siapa yang tawaf di Ka'bah di sini ya usbu'an, sebanyak 7 kali putaran, fa ahsahu kana ka'idki raqabah, maka menghitungnya dengan benar ya, bahwa tanpa menambah atau mengurangi. Nah jadi barang siapa yang tawaf di Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, kemudian menghitungnya dengan benar tanpa menambah mengurang, maka pahalanya seperti memerdekakan seorang hamba. Dan beliau bersabda, tidaklah dia meletakkan satu tapak kaki, tidak juga mengangkat yang lain, melainkan Allah hapus dari satu kesalahan dan menulis baginya satu kebaikan. Nah di sini Rasulullah SAW pokoknya masahuma ya, maksudnya adalah mengusap Hajar Aswad dan Ruknul Yamani. Usbu'an itu yaitu 7 kali putaran. Terakhir ini safar beliau di bulan Ramadan. Bagaimana safar beliau di bulan Ramadan? Bahwa an Humaid, hadis dari Humaid, qala su'ila Anas, bahwa Anas ditanya an saumi Ramadan fi safar, tentang saum Ramadan Nabi di ketika bepergian ya. Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, safarna, kami pernah safar, kami melakukan perjalanan ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah, fi Ramadan, di bulan Ramadan, falam ya'ib, maka orang berpuasa tidak mencela alal muftir, kepada orang yang berbuka ya, walal muftir ala shaim, dan orang yang buka tidak boleh mencela kepada yang saum. Jadi ketika melakukan safar, bepergian di bulan Ramadan, maka ada rukhsah ya, keringanan. Au ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhar, ketika dalam perjalanan ya boleh berbuka, maka wajib baginya melakukan qada ya, sebanyak yang ditinggalkan dari hari yang lain. Nah jika saum ada kesulitan ya ketika bepergian, maka boleh untuk berbuka ya. Di sini bahwa Rasulullah SAW kharaja, Rasulullah keluar, ila Makkah, menuju Mekah, amal fathi, pada tahun futuh Mekah, fi Ramadan, di bulan Ramadan, fasoma, beliau dalam keadaan saum, hatta balago kuro, sehingga sampai ke kuro ya, al-ghamim, fasoman nabi, fasoman nas, maka manusia saum. Fabalaghahu anna nas qad syaqqa alaihim asyam,
Kemudian sampai pada beliau puasa itu memberatkan orang-orang ya. Kemudian Rasulullah fada'a biqadahin minal ma. Kemudian Nabi meminta diambilkan gelas ya, gelas besar ba'dal asri, setelah asar. Fasyariba, kemudian Rasulullah pun minum. Wanas yang duruna, dan orang-orang malah melihat ya. Fa'abtoro, kemudian ada yang berbuka, ba'dun nas, sebagian manusia, wasoma ba'dun, dan ada yang tetap saum ya, yang lainnya. Fabalagohu annanasan somu faqala ulaikal usoh. Kemudian beliau ya melihat bahwa ketika Nabi meminta diambilkan gelas ya setelah asar, kemudian beliau meminum, sementara orang-orang melihat beliau meminum ya, kemudian ada yang berbuka, sebagian lagi ada yang saum. Kemudian sampailah berita itu kepada Nabi ya, bahwa ada manusia yang masih orang-orang masih pada saum. Kemudian Rasul bersabda, mereka itu pelaku maksiat, ulaikal usoh, mereka itu adalah pelaku maksiat. Dan jika saum tidak nah ini ketika saumnya dalam keadaan kesulitan, jadi jangan maksakan gitu ya. Sehingga Rasulullah menyatakan ulaikal usoh, mereka itu pelaku maksiat. Tetapi kalau tidak disertai kesulitan ya, misalnya apalagi sekarang ya, maka sesungguhnya berbuka disunahkan bagi Anda dan boleh Anda untuk saum, jadi boleh saum juga. Nah, jika pada perjalanan saum ya, misalnya maka pokoknya boleh memilih antara berbuka dan saum gitu ya. Nah, ini bahwa hadisnya asumu fis safar wa kana kasiri siyam faqala in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'abtir. Apakah aku saum di dalam safar dan adalah dia banyak saum, maka dia menjawab, jika engkau mau maka saumlah, dan jika engkau mau maka berbukalah. Jadi di dalam safar saum Anda ya, ketika menyertakan kesulitan yang ringan disunahkan untuk buka dan dibolehkan untuk saum tanpa kemakruhan. Sungguh Nabi menjelaskan kebolehannya ya melalui perbuatannya yang tadi, bahwa sungguh saya telah melihat bahwa Rasulullah SAW di sebagian safarnya yang harinya begitu panas sampai seorang laki-laki benar-benar meletakkan kakinya di atas kepalanya karena saking panasnya, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang berpuasa melainkan Rasulullah dan Abdullah bin Rawahah. Nah, jadi jika Anda hendak safar untuk umroh, haji, dan safar mubah atau yang masyru', maka beradablah dengan adab safar. Berdoa dengan doa safar. Jangan safar di malam hari sendirian. Yang utama adalah safar dilakukan di hari Kamis. Kemudian berpamitan dulu kepada keluarga. Jika Anda memiliki tempat yang tinggi, maka bertakbirlah. Allah Akbar ya. Jika menuruni tempat yang rendah, maka bertasbihlah ya, subhanallah subhanallah. Perbanyak doa di dalam safar. Jika sudah selesai di dalam safar, maka segeralah untuk kembali kepada keluarga. Kemudian jangan mengetuk rumah keluarga di malam hari hingga memberikan kabar dulu. Kemudian jika Anda telah datang dari safar, maka datangilah masjid, kemudian sholatlah di dalamnya 2 rakaat. Jadi disunahkan ya. Nah, kemudian bawalah air zam-zam bersama Anda. Jangan menyertakan anjing, tidak juga lonceng dalam safar Anda. Jangan pula menyertakan teman yang anjing dan lonceng bersama mereka. Wanita haram safar sendirian tanpa mahram. Disunahkan mengqosor sholat ya, yang 4 rakaat di dalam safar, meninggalkan sholat-sholat sunnah rawatib kecuali 2 rakaat fajar dan witir, maka sholatlah kedua sholat tersebut. Sholatlah sholat sunnah dalam safar ya, di pesawat terbang, di mobil atau selainnya, seraya menghadap kemana saja kendaraan itu menghadap. Sholatlah sholat malam jika Anda dalam safar. Boleh bagi yang menggabungkan jamak ya, sholat zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya di dalam safar. Boleh untuk mengusap kedua khuf selama 3 hari ya, 3 malam dalam safar. Jadi ketika wudhu tidak usah dibuka, ini mengusap khuf itu juga tidak apa-apa. Berdoalah dengan doa kembali dari safar dan adab-adab lainnya. Nah, mungkin hanya itu saja untuk hari ini, kita melihat bagaimana menyempurnakan ya ibadah kita, melihat baginda Rasulullah SAW, bagaimana contoh teladan dari beliau tadi ya. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran hari ini untuk peneladanan kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, mungkin hanya itu saja tazkirah hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Terima saya kasih. ya hatur nuhun. Bunda Lia bilih Bunda Nur tos di sekolah. Terima kasih kepada Al-Mukarramah Bunda Dr. Hajah Fenty yang sudah menyampaikan materi. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Jazakillah khairan katsira. Mudah-mudahan tambah-tambah berkah ilmunya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah kajian subuh yang berbahagia, selesai sudah kajian di pagi hari ini. Kita akhiri dengan sama-sama membaca istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Terima kasih segala partisipasi dari semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Kita bisa mengamalkan.